yang Berkuasalah atas hati dan pikiran kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat saja katakan dimuliakan. Inilah berita kami Tuhan kepada dunia. Engkau Tuhan, Engkau bertahta, Engkau Raja yang berdaulat, Engkau yang berkuasa segala keadaan. Yang perkasa Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau komitmen kami sebagai gereja-Mu Tuhan, yang Engkau lahirkan di hari Pentakosta, yang Engkau telah curahkan kuasa-Mu kepada setiap kami, memampukan kami untuk melakukan pekerjaan agung-Mu, menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Oh, haleluya. Yang berkuasa, yang berkuasa. Yes, Lord. Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, hai gerejaku. Keluarlah engkau dari lubang-lubang persembunyianmu. Jangan izinkan musuh membuat pikiran-pikiran kecil, pikiran kerdil tentang hatimu, tentang apa yang merusak hatimu, apa yang merusak keimananmu, ketakutanmu. Firman Tuhan berkata, keluarlah engkau hai umat pemberani, hadapilah lawan-lawanmu, sebab aku Tuhan berperang di depanmu. Aku yang akan mengalahkan musuh-musuhmu. Aku yang tinggal bersama dengan engkau. Rise up all church of God. Rise up all people of God. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak lagi terkungkung. Kami tidak lagi ketakutan. Karena kami tahu Engkau yang berkuasa Tuhan. Biar pada hari ini Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami. Sungguh Engkau tanamkan hati kami Tuhan penuh dengan keyakinan bahwa Engkau yang telah memulai pekerjaan baik dalam hidup kami akan meneruskannya dan akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Berikan pujian kepada Allah kita. Haleluya. Silakan untuk saudara. Shalom. Pada hari ini kita merayakan hari lahir gereja. Pentakosta itu adalah gereja yang dilahirkan dan kemudian diberdayakan, ada inaugurasi. Jadi setiap kali kita merayakan hari Pentakosta kita tahu bahwa itu adalah hari di mana gereja diberdayakan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kuasa Roh Kudus yang memulihkan, mempersatukan dan yang mengutus. Memulihkan, mempersatukan, mengutus. Sama-sama katakan. Baik, Kisah Rasul pasal yang kedua, karena ini panjang saya akan bacakan untuk saudara. Kisah Rasul 2 ayat yang 1 sampai dengan ke-21. Ketiba-tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ini kisah yang luar biasa. Hari ini tema kita adalah Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian, perpecahan menjadi kesatuan, dan kegerahan menjadi misi yang berdampak kekal. Kita akan belajar 3 hal di sini. Bagaimana Roh Kudus berpengaruh dalam hidup orang percaya. Ini bukan peristiwa yang cuma 1 kali dan kemudian tidak ada lagi dampaknya kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya memulai dengan statement ini. Pentakosta mengingatkan kita bahwa gereja tidak lahir dari strategi manusia. Tetapi gereja lahir dari tiupan Roh Kudus yang menghidupkan. Amin. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi dampaknya masih sampai sekarang relevan. 3 transformasi radikal yang dihasilkan ketika Roh Kudus dicurahkan. Apa sebenarnya dampak Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Apakah cuma sekedar orang itu bisa berbahasa lidah? Apakah cuma itu? Kan itu Allah sendiri loh yang tinggal pada kita. Apakah cuma kita kerdilkan dia hanya dalam konteks berbahasa lidah? Mari kita melihat saudara-saudara 3 hal ini. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada gereja. Karena ini adalah Allah sendiri yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Allah Tritunggal yang kudus, pribadi ketiga, yaitu oknum Allah Roh Kudus.
Dan hari ini Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup orang percaya. Dari mulai melahirbarukan kita, memenuhi kita, melimpahi kita, memberdayakan kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran dan menjadi seperti Kristus. Yang pertama saudara, Roh Kudus memulihkan identitas. Katakan sama-sama identitas. Semua kita di sini punya identitas. Tetapi pertanyaannya, siapa kita? Siapa kita? Dalam minggu ini saya merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh saya pribadi. Bahwa kita ini pada akhirnya bukan apa yang kita punya. Karena semua itu akan berakhir. Tetapi waktu kita berjalan dengan Tuhan, at the end, who we become. Kita jadi seperti apa? Apakah dengan kita ikut Yesus kita menjadi semakin rendah hati? Apakah dengan kita bertemu dengan Yesus kita semakin menjadi orang yang penuh belas kasihan? Orang yang semakin sering mengampuni, yang semakin sering bermurah hati? Who we become. Bapak Ibu, dengan siapa kita berjalan akan menentukan dan seperti apa kita bersama-sama dengan Dia. Bukan berapa banyak yang kita punya dan kita kumpulkan. Karena semua itu gak bisa kita bawa ke liang kubur. Amin. Tetapi apa yang kita bisa bawa? Relasi kita dengan Kristus. Saya selalu mengatakan, jangan buat objek imanmu yang lain kecuali pribadi Kristus. Kalau objek imanmu itu kesembuhan, maka seumur hidup kamu akan cari kesembuhan terus. Kalau objek imanmu itu mujizat, kamu kejar mujizat kemanapun dia ada. Kalau objek imanmu itu kekuatan rohani. Saya punya teman dulu, dia cari semua jimat. Kemana aja pusat-pusat jimat yang ada di Indonesia. Dia pergi saudara. Dan uangnya habis semua buat itu. Kenapa? Karena tujuan hidupnya cuma satu. Objek imannya cuma satu. Mendapatkan kekuatan rohani. Karena di dalam hukum okultisme berlaku hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Ajian kamu dengan ajian saya kuatan mana? Ada orang yang sampai akhirnya duitnya habis hanya untuk cari-cari segala macam. Ada orang yang membuat kekayaan popularitas sebagai tujuan dan objek imannya. Apa yang kita cari? Sehingga sampai satu kali Roh Kudus bilang, begitu banyak orang hari Minggu datang sebenarnya sebagai penyembah berhala. Bukan menyembah Yesus. Mereka menyembah pendetanya, mereka menyembah mujizatnya, mereka menyembah pengalaman rohaninya. Jangan jadikan apapun kecuali pribadi Yesus sebagai objek imanmu. Amin. Otherwise you will be end up as an adulterer. Sebagai seorang penyembah berhala. Mereka ini sebelumnya adalah orang-orang yang murid yang ketakutan. Dikatakan di dalam ayat 4, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Identitas mereka sebelumnya adalah orang-orang yang ketakutan. Kita tahu itu di dalam Yohanes 20, mereka ketakutan, Yesus nanti kalau engkau pergi bagaimana? Tetapi kemudian dari orang yang takut ini ketika dicurahkan Roh Kudus sebagai janji Tuhan, sewaktu dia akan naik ke sorga. Mereka diubah secara instan. Katakan sama-sama instan. Karena kata dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam ayat itu adalah satu tindakan Allah yang instan dan total. Jadi bukan encerit-encerit dia kasih Roh Kudus itu kayak kredit gitu loh. Enggak. Sekali dan penuh. Penuh saudara. Dicurahkan sebanyak-banyaknya dari surga. Jadi gak ada alasan, aduh aku kekurangan dari Tuhan, aku tidak punya kuasa. Gak ada saudara. Itu adalah tipuan iblis. Selama kita mengatakan, oh Tuhan cuman dia favoritism, dia pilih-pilih kasih. Kenapa kepada orang ini Tuhan curahkan begitu banyak roh, kepada saya kok cuman encerit-encerit. Bukan. Unlimited. Unlimited. Karena dari pertama Tuhan sudah janji, dia mencurahkan itu tidak. Dikatakan ketika Tuhan memberi, dia tidak memberi sambil mengingat-ingat. Artinya enggak bilang, lu udah tahu gak ya aku udah memberikan sama kamu. Enggak.
Ketika dia memberi dengan penuh dan dicurahkan tanpa batas. Amin. Kasihnya, anugerahnya, termasuk kuasa Roh Kudus. Jadi dari penakut menjadi orang berani. Itu tanda yang paling jelas. Tuhan mengubah orang penakut menjadi pemberani. Petrus yang ngumpet tiba-tiba berdiri dan berkhotbah. Dia bilang, hei ini masih pagi, kami bukan mabuk. Kalau kami mabuk, kamu boleh ketawain kita. Ini hari masih pagi. Saya percaya bahwa ini terjadi di Yerusalem, bukan di Jayapura. Kalau Jayapura mungkin pagi-pagi mabuk saudara ya, masih banyak yang mata merah saudara ya. Gitu ya. Tapi ini di Yerusalem, bukan di Jayapura. Oke. Lalu kemudian mereka berani dan berbicara. Dan kemudian apa dikatakan? Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Glosalia itu bahasa-bahasa baru di dalam lidah yang beraneka ragam. Nah ada orang-orang yang sampai sekarang masih mengatakan itu sudah tidak berlaku lagi. Itu sesat, itu dari setan. Tetapi saya percaya bahwa ini bagian dari karunia rohani yang Tuhan sediakan kepada kita. Pemberian bagi gerejanya, amin saudara. Dan kemudian dikatakan tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mistis. Bukan cuma sekedar untuk pamer bahwa kamu bisa berbahasa lidah, bukan. Tujuannya dikatakan supaya mengkomunikasikan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam ayat 6 sampai 11, saudara, di situ Tuhan berbicara bagaimana mereka berbicara. Lalu orang-orang di bangsa-bangsa itu mendengar, hei kok mereka bicara dalam bahasa kita? Bapak Ibu ini orang Galilea, logat kental gitu ya. Terus mereka ada di kota Yerusalem seperti Jakarta. Kota metropolitan. Seluruh bangsa kumpul pada waktu. Dikatakan seluruh bangsa Yahudi di seluruh bawah kolong langit kumpul di situ. Karena mereka itu kan baru perayaan Paskah. Nah ini karena hari ke-50 mereka nggak pulang. Nggak gampang pulang begitu kayak kita sekarang. Jadi mereka tunggu, sekalian tunggu. Dan di situ mereka kumpul semua dan Roh Kudus dicurahkan. Lalu orang-orang kampung ini berbicara dalam bahasa masing-masing yang mereka dengar. Tapi bagi orang Galilea mereka cuma tahu satu. Mereka sedang menerima bahasa lidah. Tapi bahasa lidah itu bisa kemudian Tuhan pakai membuat orang-orang mendengar berita Injil. Jadi saudara-saudara bahwa Pentakosta itu membuat kita kembali kepada rencana Allah yang semula untuk kita sadar bahwa Roh Kudus dipenuhi atau memenuhi hidup kita untuk kita menerima warisan. Amin. Katakan sama-sama, Roh Kudus penuhilah aku agar aku hidup sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Amin. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Jadi Jack Hayford seorang teolog Pentakosta yang sudah dipanggil Tuhan. Dia mengatakan Roh Kudus bukan hanya memberi karunia. Tapi Roh Kudus mengembalikan tujuan ilahi kita. Ini yang luar biasa. Roh Kudus mengembalikan tujuan Allah dalam hidup kita. Ini ibarat ketika kita sudah lahir baru, kita dikembalikan kepada ciptaan baru, lalu kita diisi dengan kemampuan ilahi. Jadi dengar baik, ini kabar baik. Dengan adanya Roh Kudus, saudara tidak perlu tunduk lagi kepada segala kebiasaan dosa. Amin. Tidak perlu tunduk lagi kepada kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak dan menghancurkan kesaksian kita. Saya bersyukur bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang menjadi penghalang saya untuk memberitakan Injil itu dipatahkan. Ketakutan, rasa minder, kebiasaan saya minum, merokok, mabuk sebelumnya, itu putus supaya kemudian itu menjadi kesaksian. Karena nggak mungkin lah ya, saudara kita sambil khotbah lalu kemudian begini gitu ya. Yang kedua, Roh Kudus mempersatukan keberagaman. Ini ayat 5 sampai 12 ini menarik. Karena dikatakan dari ayat 5 ada sekitar 15 lebih suku atau kelompok etnis bangsa lain. Ini mereka semua orang Yahudi atau penganut Yahudi. Tetapi mereka itu tinggal di daerah diaspora. Jadi misalnya mereka tinggal di Mesir, di Alexandria, ada semua orang Yahudi di Arab, ada di Eropa, di Kapadokia itu berarti sekarang daerah Turki, Pamfilia, lalu kemudian daerah Eropa, Roma.
Jadi mereka berbahasanya macam-macam sampai berbahasa Persia. Ini semua dunia yang dikenal. Oke. Ada 15-an lebih etnis grup. Mereka orang Yahudi, tapi mereka tinggal di daerah-daerah Kirene, itu daerah Afrika bagian utara. Mereka ini hadir untuk menyembah Yahweh. Tetapi kemudian di hari itu, orang-orang yang sebelumnya ini diseragamkan oleh agama. Hari itu mereka dikagumkan dengan kuasa Roh Kudus yang menyatukan mereka dan membuat perbedaan itu menjadi satu tanpa harus menjadi seragam. Saudara-saudara, sebenarnya ini merupakan reverse, pembalikan dari kutuk Kejadian 11. Apa yang terjadi di Kejadian 11? Babel. Di situ bangsa itu satu sebelumnya. Satu bahasa dikatakan dan mereka di kesatuan itu tidak ada satu yang bisa menghalangi mereka. Tuhan loh yang bilang, kalau mereka bersatu tidak ada satu pun yang bisa mereka gagal. Ini kuasa kesatuan. Tetapi yang terjadi di Babel bukan keseragaman. Beda besar antara unity dengan uniformity. Allah tidak mau uniformity, seragam. Enggak. Allah mau unity, kesatuan. Dari mana tandanya keseragaman? Itu Menara Babel, di dalam arkeologi kita kenal sebagai zigurat. Zigurat itu yang kemudian menjadi cikal bakal piramid. Nanti kemudian orang Mesir menemukan geometri. Jadi mereka bisa potong batu-batu pualam itu, granit-granit besar itu persis. Ukurannya sama untuk bisa dikopi. Jadi ide pertamanya untuk membangun menara gunung. Gunung. Kenapa? Karena mereka kangen dengan Tuhan. Tapi mereka keluar dari Tuhan. Gini. Allah menjadikan manusia pertama di mana? Eden. Eden itu Bapak Ibu gunung. Karena dikatakan dari situ 4 mata air keluar, 4 sungai. Sungai itu adanya di gunung kan? Mata air itu ada di gunung kan? Turun dari situ 4. Eden itu ada di gunung. Allah melakukan segala sesuatu mulai dari gunung. Makanya ada istilah gunung Tuhan. Yerusalem itu di gunung. Ketika kemudian manusia berdosa turun dari gunung itu. Kemana mereka? Turun ke bawah. Mereka mulai membangun kehidupan mereka. Berontak. Tapi masih di daerah gunung. Di lereng-lereng. Lalu kemudian Tuhan marah dan membuat Nuh membangun bahtera. Itu adalah pekerjaan paling tidak masuk akal. Pertama, tidak pernah ada hujan. Yang kedua, ngapain bangun kapal di gunung? Itu pekerjaan bodoh namanya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan menciptakan airnya. Sehingga kapal itu kemudian bisa naik dan mengapung selama 6 bulan. Lalu kemudian mendarat di mana? Ararat, gunung. Allah selalu mulai pekerjaannya dari gunung. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Mereka memberontak lagi, mereka pergi ke tanah datar, Sinear. Itu tanah datar. Dan dia bilang, ayo kita bangun. Kita nggak usah lagi bangun gunung yang asli itu milik Tuhan. Kita nggak mau yang milik Tuhan. Kita mau milik kita sendiri. Maka dibangunlah gunung-gunung dengan apa? Kalau batu gunung ada yang sama nggak? Walaupun airnya sama, tidak ada satupun di sungai yang sama, kerikilnya bentuknya sama. Nggak ada. Walaupun di air yang sama. Kenapa? Karena itulah keunikan Tuhan. Tetapi itu semua kalau saudara taruh di rumah, itu langsung kita merasa dekat dengan alam ya. Kalau kita kumpul batu-batu dari gunung itu kita bikin jadi tembok.
Lalu mereka bilang, kita nggak mau lagi kesatuan, kita mau keseragaman. Apa yang mereka lakukan? Dibuatlah batu bata dan tergala gala. Artinya apa? Relasi kita itu relasi yang dipaksakan. Lihat negara komunis, lihat negara-negara otoriter. Mereka satu, tapi sebenarnya satu karena apa? Keterpaksaan. Kalau enggak nanti kamu dibunuh. Satu, tapi sebenarnya bukan satu, seragam. Seragam. Dan Tuhan benci dengan keseragaman itu. Tuhan mau kesatuan. Maka diserakkanlah mereka, dibingungkanlah mereka dengan Babel itu artinya apa? Kebingungan. Itu arti kata Babel. Bingung. Mereka kemudian jadi bingung, lalu mereka terserak dari sinear itu naik ke atas. Dari atas menyeberang ke Bering Strait, itu sekarang Selat Bering, lalu turun ke Eropa, lalu Eropa dan ada yang ke Asia, ada yang ke Amerika Utara, lalu turun sampai ke bawah. Makanya saudara lihat, baik itu Maya, suku Inka, semuanya punya yang namanya gunungan. Betul kan? Itu bukan tempat bersembunyiannya pesawat luar angkasa. Jadi kalau saudara terlalu banyak nonton Transformer gitu ya. Jadi kayaknya ini tempat luar angkasa nyumpet di situ. Enggak ada. Itu semua milik manusia dan kemampuan manusia. Tidak ada di situ campur tangan alien. Enggak ada makhluk luar angkasa, enggak ada sama sekali. Itu pure manusia yang memang Tuhan berikan kreativitas. Nah saudara-saudara, tetapi dikatakan bagaimana mungkin sementara waktu kejadian 11 itu mustahil kok bangsa-bangsa jadi berantakan berperang. Tetapi saudara, yang penting di sini Roh Kudus adalah penghubung dari Tritunggal. Dia yang menyatukan semua perbedaan-perbedaan itu. Seperti satu orkestra, kita satu semua disatukan. Jadi Amos Yong mengatakan Pentakosta adalah prototipe bagi gereja multikultural, multibudaya. Yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Bukan oleh keseragaman. Bapak Ibu saya bersyukur di sini. Ada dari Tionghoa, ada dari Papua, ada dari Manado, ada dari Tapanuli, ada dari Jawa, ada dari Nias. Kenapa? Ini multikultur. Karena itulah kehendak Tuhan. Tuhan mau kesatuan bukan keseragaman. Amin. Jadi semua kita di sini nggak perlu harus jadi keturunan Musa. Mukanya sama. Nah, hasil dari orang yang oplas. Ya coba lihat orang yang oplas itu, operasi plastik. Ya mukanya sama semua ya. Coba lihat tuh, yang dari Korea gitu. Yang dari mana-mana aja, kayaknya mukanya sama semua gitu. Susah bedain. Nah itu keturunan Musa itu, mukanya sama. Roh Kudus ingin menyatukan kita lewat cara yang berbeda. Amin saudara ya. Coba lihat orang kiri kananmu. Saudara bilang, aduh puji Tuhan muka gua kayak gini gitu ya. Selama ini mungkin saudara bilang ini muka rampok, ini muka apa. Berhenti, amin. Itu muka misi, amin. Itu muka misi, saudara bisa kemana-mana saja. Masuk kemana-mana saja, haleluya. Nah yang terakhir saudara, Roh Kudus bukan cuman mengubah, menyatukan, tapi juga mengutus kita. Nah ini yang menarik, ayat 14 sampai 21. Khotbah Petrus mengutip Yoel. Dikatakan pada hari terakhir ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Dari anak kecil, orang muda, sampai tua. Saudara lihat, Tuhan pakai semua, amin. Yang kedua dikatakan apa? Budak-budak. Jadi tidak ada perbedaan sosial. Tuhan pulihkan. Tuhan pakai. Ini tanda gereja akhir zaman di mana Tuhan menyatukan gereja untuk menuai jiwa-jiwa. Nah, fakta menarik dari konteks historis. Pentakosta itu bukan perayaan orang Kristen Protestan. Itu perayaan orang Yahudi. Itu perayaan panen raya. Hari ke-50. Itu perayaan panen raya. 7 kali 7 minggu. Lalu kemudian hari terakhir, hari ke-50. Jadi mereka merayakan panen besar. Tetapi justru Tuhan memakai momen itu. Untuk kita diingatkan. Ini adalah panen raya jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Amin saudara. Kita diingatkan setiap kali kita merayakan Pentakosta ini. Setiap hari kita yang disadarkan waktu kita berbahasa lidah. Waktu kita berdoa di dalam roh. Kita diingatkan semua itu tujuannya untuk jiwa-jiwa.
Karunia-karunia rohani bukan untuk cari duit. Bukan untuk dijual buat popularitas. Tapi untuk orang bertobat lahir baru. Orang dipulihkan. Orang dikembalikan kepada panggilan Allah yang sebenarnya. Inilah sebenarnya yang Tuhan mau. Dikatakan bahwa semua orang yang dipanggil Tuhan. Semua orang. Berarti ini satu panggilan universal. Satu panggilan untuk merespon dan bertobat. Saudara, Roh Kudus adalah sumber misi. Gereja tidak diutus karena kemampuan organisasi. Tapi oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gereja cuma ormas. Tidak ada bedanya gereja dengan ormas yang lain. Nggak ada bedanya. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa bergerak. Saya mau tutup dengan apa yang dikatakan oleh Gordon Fee. Tanpa Roh Kudus ini, gereja hanyalah ormas religius. Tetapi dengan Roh Kudus kita menjadi tentara Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh Roh Kudus akan ini diingatkan. Mari kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberdayakan kita kembali. Mengingatkan kita untuk kita berjalan di dalam rencananya yang agung. Yaitu memenuhi amanat agung bagi Kristus Yesus.